Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Bancin dengan NIM 202350082. Mata kuliah Analisis Keuangan, Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Ruf, Kabupaten Aceh Singkil. Materi yang saya bahas adalah analisis keuangan lembaga zakat dan peran ekonomi dalam masyarakat. Pembahasan ini penting karena lembaga zakat tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran yang tepat sasaran. Pengertian dan peran lembaga zakat di masyarakat. Lembaga zakat merupakan organisasi atau institusi yang bertugas mengelola dana zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada pihak yang berhak. Peran lembaga zakat di masyarakat ialah sebagai distribusi kekayaan, yaitu menyalurkan dana dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan. Jenis laporan keuangan lembaga zakat sebagai berikut. Dalam lembaga zakat, terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan tersebut meliputi laporan posisi keuangan atau neraca untuk melihat kondisi aset, kewajiban, dan dana yang dimiliki lembaga. Laporan perubahan dana untuk mengetahui pergerakan dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan arus kas untuk melihat penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan sebagai penjelasan tambahan atas informasi keuangan agar lebih mudah dipahami. Analisis kinerja ZIS. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan lembaga zakat. Beberapa yang sering digunakan ialah rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi penyaluran dana. Ada juga efisiensi dan efektivitas. Hal ini menunjukkan seberapa hemat biaya-biaya yang digunakan dalam pengelolaan dana, dan ada analisis transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Contoh penerapan di masyarakat. Pemberian zakat untuk usaha adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dalam bentuk modal atau sarana usaha agar mereka dapat memperoleh penghasilan dan menjadi lebih mandiri. Tujuannya ialah membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong mustahik agar dapat berkembang menjadi mandiri. Kesimpulannya adalah, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga zakat kepada publik. Melalui laporan tersebut, dapat diketahui kondisi keuangan serta bagaimana dana zakat, infak, dan sedekah dikelola, efektivitas penyaluran dana, maupun tingkat kepercayaan masyarakat. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Herianto Bancin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.